Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pak Mulyana. Kita akan belajar di subtema 2, masih tema 1 ya di kelas 5. Kita masuki pembelajaran keempat kali ini. Nah, apa sih? Yaitu manusia dan lingkungan. Kita simak videonya ya. Kegiatan pembelajaran pada kali ini yang pertama mengamati gambar kenampakan alam buatan dan kenampakan alami. Menyebutkan bentang alam masing-masing pulau besar di Indonesia, memahami kondisi iklim, mengidentifikasi keragaman flora dan fauna, mengidentifikasi perilaku yang sesuai dengan dan yang tidak sesuai dengan Pancasila. Lalu kompetensi yang dikembangkan apa saja? Kompetensi sikap tentunya. Sikap percaya diri, peduli, tanggung jawab, dan disiplin ya. Pengetahuan yang dikembangkan tentu diharapkan mampu mengetahui kenampakan alam buatan dan kenampakan alam. Menyebutkan bentang alam masing-masing pulau-pulau terbesar di Indonesia. Tentang iklim pula dan flora fauna. Keterampilannya, kamu punya skill atau kemampuan studi pustaka untuk mencari informasi mengenai kondisi geografis Indonesia dan juga ide pokok pikiran. Pemetaan kompetensi dasarnya ada muatan IPS, bahasa Indonesia, dan juga PPKN. Tujuan pembelajaran kali ini, 1. Dengan mengamati gambar, kamu dapat mengidentifikasi kenampakan alam buatan dan kenampakan alam dengan PD. 2. Dengan mengamati gambar pada peta, siswa dapat menyebutkan kondisi geografis masing-masing pulau besar di Indonesia dengan PD. 3. Dengan mengamati peta, siswa dapat memahami kondisi iklim di Indonesia dengan peduli. 4. Dengan membaca, siswa mengidentifikasi keterangan flora dan fauna di Indonesia. 5. Dengan mengamati gambar, siswa dapat mengidentifikasi perilaku yang sesuai dan tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Yang keenam, kamu dapat menentukan ide pokok. 7. Dengan berlatih, siswa melakukan operasi pangkat 2 ya. Itu nanti di matematika. Kenampakan alam pada bentang alam Indonesia merupakan salah satu yang terlengkap di dunia. Wow, keren ya. Kenapa? Kenampakan alam itu meliputi laut, pantai, dataran rendah, lembah, padang rumput, sungai, danau, bukit, pegunungan hingga gunung. Lalu kenampakan alam yang seperti apakah yang ada di wilayah tempat tinggalmu? Nah, ini ada cerita atau narasi teks ya. Beni dan Pak Anto masih beristirahat sambil menikmati suasana alam di sekitar ladang. Warna menghijau sejauh mata memandang. Udaranya pun bersih dan sangat segar membuat mereka betah beristirahat. Sambil istirahat mereka berbincang-bincang tentang kekayaan alam yang dimiliki Indonesia. Kebetulan wawasan Pak Anto akan bentang alam Indonesia sangat luas. Beni pun antusias sekali menyimak setiap yang dijelaskan Pak Anto. Nah, coba kamu amati gambar apa itu? Dan ini pula gambar apa ya? Manakah kenampakan alam dan mana kenampakan buatan? Nah, benar sekali. Gambar pertama yang tadi muncul adalah kenampakan alam. Itu adalah kenampakan pegunungan dan juga sungai yang masih alam. Yang kedua adalah kenampakan buatan. Bendungan ya, itu contoh bendungan karena dibuat oleh manusia. Penampakan alam adalah lingkungan alami yang merupakan ciptaan Tuhan. Lalu, kalau buatan apa? Adalah lingkungan yang merupakan buatan manusia.
Ingat, pahami baik-baik pula ya. Kita baca teks ini ya. Alam Indonesia dikenal sangat indah dan kaya akan berbagai sumber daya alam. Tidak heran jika banyak wisatawan dari berbagai negara tertarik dan datang ke Indonesia. Kegiatan pariwisata ini pun berkembang di sejumlah wilayah seperti Bali, Jogja, Lombok, dan Raja Ampat di Papua, dan lain-lain sehingga mendatangkan keuntungan ekonomi yang tidak sedikit. Tuhan telah menganugerahi negara ini berupa hutan, sungai, danau, gunung, pegunungan, lembah, dan padang rumput yang sangat mempesona. Ingatlah, keindahan dan kekayaan ini tidaklah semua negara memilikinya. Banyak negara yang sebagian wilayahnya hanya berupa padang pasir, atau hamparan es, atau hanya padang rumput. Kenampakan alam pada bentang alam Indonesia merupakan salah satu yang terlengkap di dunia. Laut, pantai, dataran rendah, lembah subur, padang rumput, sungai, danau, bukit, pegunungan, hingga gunung dapat ditemukan di Indonesia. Bentang alam di Indonesia sangat bervariasi. Masing-masing wilayah memiliki karakteristik yang berbeda. Ayo kenali negerimu lebih dekat lagi ya. Sekarang coba amati. Ini salah satu contoh ya, bentang alam Pulau Papua. Nah, Pulau Papua adalah pulau yang berbatasan langsung dengan negara Papua Nugini. Pulau Papua merupakan bagian dari wilayah Indonesia Timur. Pulau Papua juga merupakan pulau terbesar di Indonesia dan termasuk pulau terbesar kedua di dunia setelah Pulau Greenland. Sebagian besar daratan Papua masih berupa hutan belantara. Lebih dari 71% wilayah Papua merupakan hamparan hutan hujan tropis yang sulit ditembus. Karena terdiri lembah-lembah yang curam dan pegunungan tinggi, puncak tertinggi di Indonesia berada di Papua, yakni Puncak Jaya Wijaya, yang sebagian puncaknya ditutupi salju. Ternyata ada salju ya di Indonesia, yaitu di Puncak Jaya Wijaya. Nah, kamu boleh berlatih. Ada beberapa pulau besar loh di Indonesia. Kamu boleh pilih salah satu ya. Contoh, nama pulau, Pulau Jawa, bentang alam secara umum. Kamu cek di Google, bertanya sama orang tua, kakak, dan lain sebagainya. Ada gunung di daerah Jawa, apa saja? Ambil satu atau dua contoh nama gunung. Lembahnya juga kalau ada sebutkan dan tulis. Demikian bukit, sungai, dataran rendahnya, serta pantai. Silakan bereksplorasi, mencari, dan bertanya ya. Kamu telah mengetahui bentuk muka bumi atau bentang alam Pulau Papua. Nah, seperti yang Pak Mul bilang tadi, sekarang giliranmu untuk mencari tahu bentuk muka bumi atau bentang alam provinsimu. Untuk membantumu, kamu dapat melakukan studi pustaka dengan mencari sumber-sumber referensi dari buku, orang tua, internet, dan lainnya. Bentang alam wilayah Indonesia yang bervariasi tidak terlepas dari keadaan iklim di Indonesia loh. Lalu, apa itu iklim? Iklim adalah keadaan rata-rata cuaca pada suatu wilayah dalam jangka waktu yang relatif lama. Lalu cuaca apa? Sementara cuaca adalah keadaan suhu udara, tekanan udara, curah hujan, angin, dan sinar matahari pada waktu pendek dan tempat tertentu. Letak astronomis Indonesia yang berada di wilayah tropis membuat Indonesia beriklim tropis. Ciri iklim tropis adalah suhu udara yang tinggi sepanjang tahun. Rata-rata tidak kurang dari 180 derajat Celcius. Yakni sekitar 27 derajat Celcius. Di daerah tropis tidak ada perbedaan yang jauh antara suhu pada musim hujan dengan suhu pada musim kemarau. Ciri iklim tropis lainnya adalah lamanya siang dan malam hampir sama, yaitu 12 jam. Kita lanjut ya. Ini keadaan iklim di Indonesia secara umum. Kamu bisa simak dan baca ya. Nah, tadi sudah dijelaskan ya penjelasan iklim. Sekarang kamu cari tahu pada bulan apa musim penghujan terjadi di Indonesia. Bulan apa ya?
Lalu bulan apa musim kemarau di Indonesia? Cari tahu ya. Ceritakan fenomena alam angin muson di Indonesia. Ya, betul. Musim penghujan di Indonesia terjadi pada bulan Oktober sampai April. Sementara musim kemarau di Indonesia terjadi pada bulan April sampai dengan Oktober. Nah, angin muson disebut juga dengan angin musim. Ingat ya, angin musim. Angin musim adalah angin periodik yang terjadi di Samudra Hindia dan di sebelah selatan Asia. Angin ini bertiup dari arah barat daya India dan wilayah-wilayah sekitarnya ditandai dengan curah hujan yang tinggi. Nah, kira-kira sekarang kita berada di musim apa ya? Penghujan atau kemarau? Silakan kamu cermati kondisi alam saat ini di lingkungan kita. Lanjut ya, tahu nggak kamu bentang alam? Kondisi fisik wilayah dan keadaan iklim berpengaruh loh terhadap besar dan beragamnya flora dan fauna. Begitu juga yang terjadi di Indonesia. Nah, ini kamu bisa simak, baca beragamnya flora dan fauna Indonesia. Jadi ada 8.000 spesies yang sudah teridentifikasi. Kemudian jumlah spesies hewan mencapai 2.215, terdiri dari burung, reptil, mamalia, dan kupu-kupu. Luar biasa ya, banyak sekali. Kamu coba cari faktor-faktor yang menyebabkan beragamnya flora dan fauna di Indonesia. Ya, kamu coba contohkan adalah salah satunya pengaruh iklim. Nah, pengaruh dari tanah, ya. Lalu pengaruh apa lagi? Silakan dilanjut ya. Nah, ini persebaran flora di Indonesia. Jadi ada dua tipe, Indo-Malayan dan Indo-Australian. Wilayahnya mencakup apa saja untuk Indo-Malayan? Kalimantan, Sumatera, Jawa, dan Bali. Kalau Indo-Australian meliputi Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua. Karakteristiknya silakan dicermati. Bentang alam yang bervariasi dan luas yang terpisahkan ke dalam pulau-pulau juga membuat beragam fauna di Indonesia. Nah, ini tuh ya, di gambar peta ada Sumatera, contohnya ada harimau, khas Sumatera, gajah, kemudian di Jawa ada badak ya. Nah, kamu bisa cermati. Iklim, kenampakan alam, serta kekayaan flora dan fauna yang dimiliki bangsa Indonesia harus dimanfaatkan secara bertanggung jawab. Tiap kali pemanfaatannya juga harus memikirkan mengenai dampak yang ditimbulkan disertai dengan upaya pelestariannya. Selain itu, pemanfaatannya pun harus disesuaikan dengan kebutuhan. Jadi tidak boleh sembarangan ya. Hewan-hewan ini sudah dilindungi loh sama negara. Kalau kamu mau lihat, bisa juga datang ke kebun Ragunan ya. Atau tempat-tempat lain yang ada hewan-hewan khas di kita. Nah, ini juga ya lanjutannya fauna Indonesia bagian barat. Fauna Indonesia bagian tengah, tipe peralihan, dan fauna Indonesia bagian timur. Menurut coraknya, fauna Indonesia dikelompokkan menjadi 3. Nah, tadi ya, barat, tengah, dan timur. Fauna bagian barat dan tengah dipisahkan oleh garis Wallace. Fauna bagian timur dan tengah dipisahkan oleh garis Weber. Nanti kita cari tahu sama-sama tentang dua hal ini ya. Tantangannya simpel. Amati kondisi lingkungan tempat tinggal kita. Ukur suhunya selama 1 minggu ini ya. Ada loh di aplikasi HP kamu. Kamu catat ya. Perubahan yang terjadi, lalu ambil rata-ratanya. Misalnya dari hari Selasa ketemu Selasa lagi nanti kamu catat. Hari ini misalnya suhunya 30 derajat, besok berapa, dan seterusnya. Ya. Selamat mengerjakan tantangan. Baik, cukup kali ini. Tetap semangat dan siap jadi anak hebat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.